Hutang pemerintah Republik Indonesia saat ini berjumlah 9.460 triliun atau sudah meningkat 3,3 kali dibandingkan posisi tahun 2014. Karena itu peningkatan hutang yang begini besar 330% tak ayal menimbulkan pertanyaan, apakah level hutang Indonesia saat ini sudah dalam level yang berbahaya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita mesti mulai dari mengerti secara fundamental apakah itu hutang. Jadi hutang itu kalau secara corporate finance, dalam definisi corporate finance adalah pembiayaan dari pihak ketiga yang dipergunakan bersama-sama dengan ekuitas untuk membiayai kegiatan tertentu ataupun investasi tertentu. Ya, itu kalau di perusahaan ya. Sementara kalau di negara dipergunakan untuk pembangunan atau membiayai biaya pembangunan atau biaya birokrasi. Artinya secara filosofis hutang adalah baik karena hutang diberikan untuk menutup satu kebutuhan, artinya ada solusi yang diberikan oleh hutang. Nah, bagaimana hutang kemudian menjadi tidak baik atau menjadi berbahaya adalah dua hal yang harus dilihat. Yang pertama adalah mengenai kemanfaatannya atau efisiensi ya kalau bahasa Inggrisnya, atau ekspediensi bahasa Inggrisnya ya. Jadi kemanfaatan itu artinya apakah hutang itu telah dipergunakan untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi sangat penting kita dalam melihat dan melakukan analisa terhadap hutang, pertama-tama melihat apakah sudah ada nilai tambah yang dihasilkan dari keberadaan hutang. Kenapa begitu? Karena keberadaan hutang menimbulkan konsekuensi cost of fund, sehingga itu harus ditutup dari nilai tambah yang dihasilkan dari keberadaan hutang. Kalau di korporasi, nilai tambah itu diukur dari hal-hal yang countable ya, yang bisa dihitung, misalnya peningkatan revenue, pendapatan, kemudian peningkatan net income, penghasilan, dan juga perbaikan profit margin atau perbaikan margin keuntungan. Kalau di negara debt nation itu ukurannya yang utama adalah mengenai peningkatan kegiatan ekonomi, artinya economic growth-nya seperti apa yang dihasilkan dari hutang ya. Itu hard numbers ya, kemudian juga diukur dari pengurangan angka kemiskinan, kemudian juga misalnya diukur dari employment ya, kesempatan kerja yang bisa dihasilkan dari keberadaan hutang itu. Ya. Atau itu hard numbers atau yang soft numbers ya, soft numbers misalnya indeks pembangunan kemanusiaan ini seperti apa, IPK, kemudian rasio Gini ya, rasio kesenjangannya mengecil atau membesar karena keberadaan hutang. Jadi itu adalah kemanfaatan yang harus dilihat pertama kali ketika kita menganalisa hutang. Tapi kita nggak akan bahas itu. Nanti di reels yang lain kita akan bahas itu. Yang kali ini kita akan bahas fokus pada variabel rasio atau matriks apa yang kita bisa pergunakan untuk melihat dan menganalisa apakah level hutang itu sudah sampai ke posisi yang berbahaya atau tidak ya. Analogi hutang pemerintah ini sebetulnya sama dengan analogi hutang di korporasi. Kita di korporasi menggunakan rasio yang pertama-tama ya, ada dua hal yang diukur ya, debt level dan debt service. Kita bicara debt level dulu. Debt level yang umum dipergunakan itu matriksnya adalah yang namanya leverage ratio atau debt equity ratio ya. Jadi ini simply hanya membandingkan antara jumlah hutang dengan jumlah ekuitas ya. Ketemu angkanya. Kalau di pemerintah yang diperbandingkan karena ekuitas pemerintah kan tidak seperti ekuitas di perusahaan ya. Kita sebutnya kalau ekuitas di pemerintah itu tangible tapi uncountable ya, artinya kan kelihatan ya kekayaannya perusahaan, kekayaannya negara itu kan kelihatan ya, dari sumber daya alam, dari jumlah penduduk ya, dari kondisi geografi, dari kegiatan ekonomi ya, sehingga yang dipakai sebagai pembanding kalau di hutang pemerintah itu adalah debt level, tingkat hutang dibandingkan GDP. GDP adalah gross domestic product ya, jadi GDP itu sebetulnya adalah proksi ya atau representasi dari kekayaan pemerintah ya, karena kan gross domestic product itu dihasilkan dari kekayaan ada di pemerintah tadi kita sebut ya, sumber daya alam, jumlah penduduk, kemudian sistem hukum, sistem sosial, dan semua hal yang merupakan aset negara ya. Nah, di korporasi kita bicara leverage ratio dari membandingkan antara tingkat hutang dan ekuitas, kita ketemu angka tertentu 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ya. Di pemerintah juga membandingkan antara debt level, nation debt level dengan GDP, ketemu angka 30%, 60% ya, 100% ya. Nah,
di korporasi ketika kita ketemu angka rasio 3 kali, 2 kali, 4 kali, itu angka-angka itu sebetulnya tidak ada artinya kalau kita tidak melihat lebih dalam. Jadi maksudnya begini, kalau di buku-buku corporate finance kan selalu dibilang bahwa leverage ratio yang paling baik yang paling kecil. Jadi artinya 1 kali, 2 kali lebih baik dari 4 kali. Tapi apa betul begitu? Nggak selalu ya, karena saya bisa kasih contoh, misalnya satu perusahaan konstruksi debt equity ratio-nya 4 kali. Pembandingnya ada perusahaan, katakanlah financial institution ya, bank, debt equity ratio-nya 13 kali, 12 kali, atau 15 kali. Kalau membandingkan hanya numbers to numbers, kita kan bisa bilang bahwa perusahaan konstruksi ini lebih baik posisi debt-nya dibandingkan dengan bank ya. Tapi nggak begitu sebetulnya. Karena gini, yang bisa kita analisa lebih dalam ya, makanya tadi kita harus melihat lebih dalam. Perusahaan konstruksi itu kan revenue stream-nya datang dari termin kontrak ya. Termin kontrak itu bisa maju bisa mundur, tapi lebih sering mundur. Nah, ketika termin kontrak itu mundur, maka perusahaan konstruksi akan punya kesulitan untuk menservis kewajiban hutang yang ada ya. Jadi pembayaran bunga yang rutin atau pembayaran pokok ya. Karena mereka tidak punya aset yang bisa dijaminkan. Yang kedua, mereka tidak punya akses ke pembiayaan. Sehingga buat perusahaan konstruksi debt level 4 kali aja itu udah sangat berbahaya ya. Tapi bank 12 kali, 13 kali, 15 kali mungkin nggak berbahaya. Kenapa begitu? Karena yang pertama, bank punya revenue stream yang sifatnya itu berulang dan rutin ya, recurring income namanya ya. Itu penghasilan bunga. Itu biasanya sebagian besar penghasilan bank tuh di situ. Ada mungkin fee based income yang sesekali ya, tapi artinya dari sisi revenue stream mereka lebih stabil. Dan kalaupun terjadi mismatch, bank itu punya kapasitas untuk mendapatkan pembiayaan dari lendersnya dia, karena dia punya biasanya punya credit line ya. Artinya apa? Di sini kita bisa lihat bahwa leverage 12 dan 4 ini belum tentu yang 12 lebih jelek daripada yang 4 atau yang 4 lebih baik daripada yang 12. Itu kita harus melihat lebih dalam lagi. 4 itu dari mana didapatnya, 12 dapat dari mana, dan bagaimana efeknya ke depannya. Jadi kalau kita bicara matriks ekonomik itu selalu harus lihat ke dalam, karena hal yang paling penting adalah kita harus tahu where the numbers come from ya, dari mana angka itu datang. Kemudian yang kedua, what is the future effect of the numbers. Jadi angka-angka itu ke depan tuh nanti efeknya apa ya. Ini berlaku juga untuk hutang negara ya. Kalau hutang negara itu kan kita pakai ukurannya tadi ya, dibilang debt level terhadap GDP. Debt level kita terhadap GDP sekarang kalau dilihat angkanya 2022 ya, Indonesia 38-40% lah. Ya. Kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 2003 tentang Keuangan Negara, itu artinya masih di bawah ceiling ya. Ceilingnya itu 60%. Ya. Apakah debt level Indonesia ini sekarang aman? Kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 2003 aman ya. Tapi kita coba bandingkan sekarang. Beberapa negara punya debt level yang sangat tinggi dibandingkan Indonesia. Kita ambil contoh 2 aja ya. Saya ambil contoh 2. Satu namanya Jepang, satu lagi Singapura. Jepang itu debt levelnya 214%. Negara tertinggi dengan rasio debt level terhadap GDP di dunia. Singapura 171%. Ya. Apakah berarti Jepang level debt-nya lebih berbahaya daripada Indonesia dan dari Singapura? Tidak begitu. Kenyataannya belum tentu. Ya. Yang di Jepang kita bisa lihat debt level yang 200 kali dari GDP itu 90% itu adalah 95% itu adalah hutangnya pemerintah Jepang kepada institusi Jepang sendiri ya. Ada kepada Bank of Japan ya, bank sentral, ada kepada financial institution, ada kepada rakyatnya sendiri. Jadi artinya kan kita tahu saving rate di Jepang kan tinggi sekali ya. Jadi saving rate rakyat Jepang itu akhirnya kan dipergunakan, diinvestasikan ke suatu hutang pemerintah. Artinya apa? Dengan 200% debt level itu hutang Jepang itu sangat tidak berbahaya. Kenapa? Karena satu, dia dalam mata keuangan, yang kedua, kreditornya adalah rakyatnya sendiri. Jadi kecil kemungkinan mereka akan default. Ya. Sehingga ukuran yang
lebih tepat untuk melihat tingkat keberbahayaan hutang itu sebetulnya bukan di debt level ya, tapi di debt service. Jadi debt service itu adalah berapa banyak dari penghasilan yang diperoleh perusahaan ataupun penghasilan yang diperoleh negara yang dipergunakan untuk membayar hutang. Makin banyak jumlah yang dipergunakan, itu menandakan situasi yang harus diwaspadai. Karena teorinya adalah semakin sedikit proporsi pembiayaannya, proporsi pendapatan ataupun dana yang dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha ataupun kegiatan kalau di negara adalah untuk kegiatan pembangunan itu dipergunakan untuk membayar utang, itu artinya akan lebih baik. Jadi kita pakai debt service lah. Kalau kita bandingkan angka tadi ya, Jepang sama Singapura ya, Jepang walaupun 200% debt levelnya ya terhadap GDP, tapi dia karena tingkat suku bunganya sangat rendah ya, kan baru kemarin ini aja tingkat suku bunga Jepang naik ya, jadi di atas 0 kan, selama 10 tahun lebih kan itu di sekitar 0 kan. Itu dari total hutang yang 200% itu hanya 6,2%, hanya memerlukan 6,2% dari pembiayaan pemerintah untuk membayarnya. Jadi artinya dari biaya pemerintah Jepang, porsi yang dipergunakan untuk membayar hutang itu hanya 6,2%. Ya, artinya hutang yang 200% itu sebetulnya sama sekali tidak menimbulkan situasi berbahaya. Ya. Singapura dengan 171% debt terhadap GDP, itu pembayaran porsi bunganya itu hanya 0,4%, nggak sampai 1% terhadap belanjanya dia ya, belanja pada tahun berjalan. Kita bandingkan selalu pada belanja tahun berjalan. Jadi kalau di kuartal 1 2024 pembayaran bunga pinjaman itu berapa di total, kemudian dibagi belanja negara pada periode itu juga ya. Indonesia yang kita tadi bilang debt levelnya itu rendah ya 40%, itu kalau dilihat lebih dalam, proporsi untuk pembayaran bunganya terhadap belanja negara ya, kalau di kita disebutnya BPP, belanja pemerintah pusat, itu sudah 20%, 20,5%. Ya, jadi artinya yang mau disampaikan adalah bahwa untuk mengukur tingkat keberbahayaan hutang itu, maka matriks yang lebih tepat dipergunakan itu adalah debt service dan bukan debt level. Dan dalam pengalaman kami selama puluhan tahun di industri perbankan dan di industri komersial lainnya, perusahaan ataupun negara tidak pernah masuk dalam situasi bankruptcy karena debt level. Ya, tapi mereka bisa masuk dalam situasi bankruptcy ya, seperti Indonesia tahun 98 ya, kita masuk dalam situasi sebagai negara situasi bankruptcy sehingga harus dapat bailout dari IMF ya, Indonesia, Thailand dan Korea yang paling parah. Itu bukan karena masalah debt level, tapi karena masalah debt service ya. Jadi pelajarannya adalah bahwa kalau nanti kita bicara mengenai hutang, kalau kita melakukan kajian mengenai hutang, kita melakukan analisa mengenai hutang ya, 3 hal ini yang harus dilihat satu persatu. Satu, kemanfaatan hutang, kemudian debt levelnya, dan yang paling penting debt service. Nah, dari situ nanti kita bisa punya satu gambaran yang kalau nanti disampaikan ke pihak lain, itu jadinya gambaran itu jadi selain clear juga konkret dan tidak mislead ya, tidak mengaburkan makna sesungguhnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.